Oke pemirsa, sekarang kita akan melihat bagaimana update informasi terkait polisi yang mengungkap hasil otopsi Rudi Esgani, pengacara asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang tewas di malam pergantian tahun akibat terkena tembakan. Ya, peluru yang mengenai wajah korban ditemukan bersarang di tulang leher berasal dari senapan angin. Tewasnya Rudi Esgani, pengacara asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan di hadapan istri dan keluarganya saat mengadakan acara makan-makan di malam pergantian tahun perlahan mulai terkuak nih. Bahkan polisi mulai mendapatkan apa penyebab kematian korban pasca dilakukan otopsi. Jadi melalui Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, kematian pengacara Rudi Esgani tersebut pemirsa Disebabkan oleh peluru yang mengenai wajah korban peluru. nih, Andi Kumala dan pemirsa, dan bersarang di tulang leher sesuai hasil otopsi yang dilakukan oleh forensik Bitdokes Polda Sulsel. Iya, ini dari senapan angin dengan kaliber 8 mm dan bukan senjata api. Polda Sulsel bersama jajaran Polres Bone terus melakukan penyidikan dan pengejaran pelaku penembakan dengan senapan angin. Ini Memang sangat sejauh tragis ini juga karena belum terjadi diketahui ya di motifnya apa depan ya, Mas Indra. keluarganya, di depan Betul istri. sekali, ketika sedang ingin merayakan pergantian tahun baru justru harus meregang nyawa. Tentu kita berspekulasi. Betul. Karena profesinya sebagai pengacara mungkin ini berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani ya. Ditanganinya. Tapi kita harus mengkonfirmasi ini dengan kepolisian tentunya yang melakukan penyidikan. Dan bagaimana juga kita akan melihat sesaat lagi kondisi terkini, ada update apa, karena korban juga telah dimakamkan kemarin setelah dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Andi Kumala. Iya, tentu ini adalah duka mendalam bagi keluarga korban dan akan meminta kepolisian untuk terus mengusut dan menangkap pelaku penembakan tersebut. Memang sejauh ini polisi telah memanggil beberapa saksi, baik dari pihak keluarga maupun warga yang berada di sekitar kejadian. Meski begitu, polisi masih belum menemukan titik terang ataupun masih terus melakukan penyelidikan penyebab ataupun pelaku penembakan terhadap pengacara Rudi Esgani ini. Kira-kira saksi kuncinya siapa ya? Apakah harusnya sih keluarga ya biasanya ya? Apakah keluarga mengetahui kira-kira adakah musuh dari korban ini, atau ada orang yang membenci, mengancam begitu ya, mengalami pengancaman? Dan mungkin kita salah satu yang menunggu ya. barang bukti yang cukup penting adalah handphone biasanya. Apakah ada ancaman-ancaman melalui media sosial? Betul sekali. Dan mengingat profesi korban ini profesi yang sangat dekat dengan tindakan-tindakan kekerasan begitu ya, pengacara, dengan ancaman-ancaman yang tentunya baik dari kasus yang sedang ditangani. Maka dari itu polisi juga terus melakukan penyelidikan ya terkait tewasnya Rudi Esgani ini. Polisi mengungkapkan hasil otopsi terhadap Rudi Esgani, seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang tewas akibat ditembak oleh orang tak dikenal. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol DDS, mengatakan bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku merupakan senapan angin, bukan senjata api. Lapor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin, bukan senjata api, sudah dalam keadaan rusak. Hasil pemeriksaan lapor disampaikan bahwa peluru tersebut kalibernya 8 mm. Sampai saat ini polisi masih... Kita akan langsung menghubungi Firda Jumardi yang saat ini sudah berada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan untuk mengupdate bagaimana terkait dengan kondisi atau update terkini penyelidikan kasus ini. Firda, informasi apa yang bisa Anda sampaikan pagi ini, Firda? Ya, Andi Kumala, Philips, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di TKP kejadian malam tragis penembakan Rudi Esgani yang merupakan seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan di Dusun Limpo. Saya yang melaporkan saat ini
Malam itu menjadi mencekam ketika Rudi Asgani kemudian terkapar dan keluar darah di pemirsa di tempat yang melaporkan saat ini. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi TKP di saat ini pemirsa, dan juga berbincang dengan saksi mata yang saat itu berada di dekat korban pada saat kejadian malam itu. Pemirsa bisa dilihat di belakang saya. Pemirsa, Mbak Ibu bisa ke sini. Pemirsa, di sinilah tempat saya melaporkan saat ini, di sinilah TKP itu kejadian malam itu terjadi, dan saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Yuliana yang merupakan saksi mata yang merupakan keluarga korban dan ada pada saat kejadian tragis malam itu. Selamat pagi Mbak Yuli. Mbak Yuli bisa lihat kamera Mbak. Mbak Yuli, waktu malam bisa maju Mbak Yuli. Waktu malam kejadian itu bisa diceritakan seperti apa Mbak Yuli? Malam itu kita kalau beliau ini sempat mereka tak makan di dalam kalau beliau duduk menghadap ke kanan. Selanjutnya Mbak Yuli.